Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 24 November 2023 tertulis di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia pelayanan, bahkan termasuk di dalam bidang hal komersial, ada yang sering ditegaskan, yakni sering disebut dengan 3S: senyum, sapa, dan salam. 3S ini menunjukkan sebuah keramah tamahan. Keberhasilan sebuah pelayanan, kesuksesan atau keberhasilan dari sebuah usaha juga dapat dipengaruhi oleh keramah tamahan dari orang-orang di dalam pelayanan tersebut atau dalam usaha komersil tersebut. Maka dengan perkataan lain, singkatnya kita boleh menyebut bahwa keramah tamahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia pada umumnya. Namun, keramah tamahan yang kita baca dalam ayat hari ini itu merupakan sebuah bagian penutup dari perikop manusia baru. Perikop ini mencoba menegaskan bagi kita bahwa manusia yang telah berjumpa dengan Yesus Kristus adalah mereka yang memperoleh kehidupan yang baru. Penekanannya adalah kebaruan, menjadi manusia yang telah di-upgrade, ada perkembangan dan mengalami sebuah perubahan dan pembaharuan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Tentu sikap hidup orang yang telah diperbaharui, dia bisa menempatkan diri dimanapun dan dia bisa berinteraksi dengan siapapun karena dia dari dirinya sendiri, dari dalam dirinya yang telah diperbaharui Tuhan itu dapat menunjukkan keramahan. Tentu jikalau kita bertemu dengan orang yang ramah atau memiliki teman yang ramah, akan mempermudah dan memperlancar komunikasi dan interaksi kita dengannya. Apalagi keramahan itu adalah keramahan yang tulus, yang penuh kasih mesra. Jadi bukan hanya keramahan ketika kita bertemu atau berhadapan muka, tetapi di belakangnya tidak seperti itu bukan keramah tamahan yang penuh kasih. Keramah tamahan yang penuh kasih itu benar-benar tulus. Itu sebabnya dia sudah mampu saling mengampuni satu dengan yang lain. Kita tahu kita dan orang lain tidak ada yang sempurna. Masing-masing memiliki kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Maka sebagai manusia baru, hendaknya kita boleh saling mengampuni antara satu dengan yang lain atas keterbatasannya, kelemahannya, dan kekurangan yang mereka perbuat. Ini bukan sesuatu hal yang asing bagi kita, karena Allah di dalam Kristus sudah terlebih dahulu menunjukkannya. Soal pengampunan, Allah sudah menunjukkan bagaimana sesungguhnya mengampuni. Ketika dia mengutus anaknya Yesus Kristus menjadi mati karena dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh pengampunan.
Dia mengampuni kita bukan setelah kita bertobat, tapi justru ketika kita dalam keadaan bersalah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan berdosa. Maka sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu, hendaklah kita juga saling mengampuni satu dengan yang lain. Hidup ramah, penuh kasih, dan saling mengampuni, ini adalah kualitas hidup yang harusnya terpancar dari diri kita, manusia-manusia baru yang telah diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, biarlah kami benar-benar menjadi manusia yang telah diperbaharui di dalam Engkau. Tolonglah kami untuk menunjukkan kualitas hidup ramah, mengasihi, dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya Tuhan, biarlah kami mampu mengasihi setiap orang, mengampuni setiap orang atas segala kekurangan dan kelemahannya atau bagaimanapun dia adanya. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.